lanjutkan kembali pasal selanjutnya tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharaini amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya fi sholatil jamaati, yang menerangkan tentang sholat berjamaah. Wa syuri'at, dan adapun sholat berjamaah itu disyariatkan bil Madinati, di kota Madinah. Sholat berjamaah itu awal kali disyariatkan di kota Madinah, walaupun sholatnya sendiri sudah disyariatkan di kota Mekah. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya sholat berjamaah itu imamun, satu imam, wa makmumun, dan satu orang makmum. Apabila sudah ada satu orang imam dengan satu makmum, itu sudah disebut jamaah. Nah, ini kalau secara syariat buat ngendorin, ya, kita mohon maaf seringkali suka kecewa segala macam, ya, khususnya yang rajin-rajin biasanya. Mohon maaf, kadang-kadang yang rajin-rajin sholat jamaah itu suka mikir, ini yang lain pada kemana sih? Nah, kalau secara syariat yang penting udah ada imam satu, makmum satu, sudah jamaah. Jadi nggak usah mikirin orang, ya, biar yang mikirin mah pengurus, yang mikirin Pak Bandi, saya tuh mikirin. Bapak Ibu nggak usah mikirin, ini yang lain pada kemana, nggak usah mikirin. Ya, ini secara syariat. Ya, lagi-lagi pokoknya kalau udah ada imam satu, makmum satu, udah jadi jamaah. Jadi nggak mengurangi nilai jamaah itu sendiri. Apakah kalau jamaahnya 5 saf terus akan lebih gede pahalanya dengan yang cuma 1 saf? Nggak pengaruh. Apakah yang kalau 10 saf dibandingin cuma 2 orang 3 orang lebih besar yang 10 saf? Enggak pengaruh. Pokoknya jamaah 1 lawan 1, imam 1, makmum 1, ya, itu pahalanya sudah jamaah. Ya, lagi-lagi nih mohon maaf, kadang-kadang ya yang rajin-rajin sih ini, kalau yang nggak rajin mah bodo amat. Ya, kalau yang rajin-rajin biasanya ini yang lain pada kemana? Ya, biarin aja udah. Ya, jadi masalah jamaah itu yang penting ada makmum, ada imam. Ya. Saya sholat asar itu sering cuma berdua, bertiga, ya, kadang sama anak-anak pengajian doang. Ya. Tapi nggak pernah saya ngeluh, ini yang lain pada kemana? Enggak, biarin aja. Ada makmum satu, dia jadi jamaah selesai. Wahia, adapun sholat berjamaah, ya, derajatnya. Nah, ini tingkatan derajat sholat berjamaah. Yang pertama fil jum'ati, yaitu pada sholat Jumat. Jadi seabdol-abdolnya sholat berjamaah yaitu pada saat sholat Jumat. Thumma, kemudian fi subahiha, yaitu pada sholat subuhnya hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat kan ada subuhnya tuh, ya, sebelum zuhurnya kita sholat Jumat. Nah, yang kedua adalah afdol ketika subuh pada hari Jumat. Summa subhi, kemudian sholat subuh, ya, sholat yang berat nih, ya. Sholat subuh berjamaah yang paling afdol, tingkatan yang ketiga. Summa isya'i, kemudian sholat isya, ya, tingkatan derajat yang keempat, ya. Summal asri, baru kemudian sholat asar. Summa zuhri, sholat zuhur. Summal maghribi, dan yang terakhir sholat maghrib. Itu afdolu secara keafdolannya. Jadi tingkatannya yang paling afdol sholat Jumat, terus subuhnya sholat Jumat, ya, kemudian sholat subuh sendiri selain hari Jumat tentunya, yang ketiga, yang keempat sholat isya, yang kelima sholat asar, keenam sholat zuhur, yang terakhir sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu sholat berjamaah afdol, tapi tingkatannya paling terakhir. Tapi ya akhir zaman sing rame malah maghrib. Ya wis rapopo. Ya akhir zaman udah begitu. Sholatul jamaah, adapun sholat jamaah fi ada maktubatin, dalam melaksanakan atau melakukan secara tunai pada 5 waktu. Nah,
Jadi yang afdolnya jamaah itu ya pas sholat 5 waktu. Ya. La jumu'atin, bukan termasuk di dalam sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat ya tadi teristimewa tersendiri ya. Hukumnya itu sunnatun mu'akkadatun, itu sunnatun sunnah mu'akkadatun yang sangat dikukuhkan atau dikuatkan. Lil khobari, karena adanya hadis al muttafaqi yang disepakati oleh ulama tentunya alaihi, atas hadis tersebut, yaitu sholatul jamaati, adapun sholat jamaah hadisnya itu afdol, lebih afdol min sholatil fadhi, dibandingkan dari sholat sendirian, bisa ba'i wa isyrina, dengan bandingan 27. Apanya? Darajatan, derajatnya. Jadi kalau ada yang nanya dalilnya dari mana bahwa sholat jamaah lebih utama 27 derajat, nanti adanya di kitab Fathul Mu'in. Sebab kalau di hadis Bukhari, hadis Muslim itu 17, bukan 27 ya, 17 derajat. Adapun kitab Fathul Mu'in ini mengambil dari hadisnya Imam Ahmad ya. Cuman emang yang sering kita dengar ya 27 derajat. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar ya, masing-masing nanti ada pilihan tersendiri. Wal afdoliyatu, dan adapun afdolnya jamaah tuqtadi, yang mana menunjukkan ya hukum anudbiyata faqat, dengan hukum kesunahannya saja ya. Jadi afdolnya jamaah tersebut itu menunjukkan hukum kesunahannya saja, maksudnya bukan hukum wajib ya, lafaz hadis tadi. Dan sunahnya sunnah muakkad. Ingat, sunnah ada dua, ada sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkad ya. Kalau sunnah muakkad artinya yang sangat dianjurkan ya, sangat dikuatkan. Sedangkan sunnah ghairu muakkad ya sunnah, tapi tidak terlalu dikuatkan atau tidak terlalu dianjurkan, tapi tetap sunnah ya, walaupun ghairu muakkad. Kalau secara definisi hadis, yang dimaksud dengan sunnah muakkad adalah sunnah yang Nabi hampir tidak pernah meninggalkan ya. Jadi kalau sunnah muakkad, sunnah yang mana Nabi hampir tidak pernah meninggalkan. Sedangkan sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang Nabi sesekali meninggalkannya. Contoh dulu waktu kita belajar qobliyah ya, sholat ba'diyah dan sebagainya. Nah, qobliyah yang bagus ya, kalau zuhur itu sebetulnya 4 ya, bukan 2. Nah, yang muakkad adalah 4 ya, ghairu muakkadnya 2. Tapi boleh nggak 2? Boleh. Tapi kalau mau muakkad yang paling bagus adalah 4, karena Rasul sering ya melakukan sholat qobliyah zuhur ya, bukan asar maghrib isya, bukan, itu melakukannya 4 rakaat. Nah itu yang muakkad. Nah contoh di sini termasuk di dalamnya sholat jamaah. Sholat jamaah muakkadah karena Rasul hampir nggak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali beliau dalam keadaan pergi atau sakit. Perginya pun pergi dakwah ya, bukan karena ayam susah, bukan ya, karena dakwah. Terus kemudian karena sakit ya, Rasul itu ketika sakit 2 kali Rasul sakit ya. Satu ketika Rasul disantet, kalau bahasa kita diteluh. Nah yang kedua ketika menjelang wafat. Nah, jadi Rasul itu sakit cuma 2 kali. Itu diimamin sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasul sholat di rumah. Nah, jadi selama Rasul hidup hampir nggak pernah ninggalin sholat jamaah, makanya hukumnya sunnah muakkadah. Wa hikmatu sab'in wa isrina. Adapun hikmah daripada derajat 27 ya, maksud daripada 27 derajat itu apa? An-nafiha, maksudnya adalah dalam hal tersebut ya, maksudnya jamaah derajat yang 27 itu fawaidun, ada berbagai faedah, tazidu yang melebihi ala sholatil fardhi, dibandingkan sholat sendirian, binahwi dzalika, dengan hal semacam tersebut ya. Wa kharaja, dan pengecualiannya bil adai, kecuali untuk melakukan apa al qodou, sholat qodok ya, maksudnya jamaah tapi sholatnya sholat qodok.
Nah, yang dimaksud dengan 27 derajat di sini, kalau versi kitab Fathul Muin, ya, disebutkan ini bukan pahala Bapak Ibu, tapi tingkatan derajat kebaikan. Artinya di dalam sholat jamaah itu ada 27 kebaikan yang gak dilakukan dengan orang yang sholat sendirian. Ya gampangnya misalnya ketika Bapak Ibu sholat jamaah, maka Bapak Ibu akan ketemu sama orang lain, ya, ketemu tetangga, ya, ketemu saudara, ketemu teman seprofesi, ketemu teman satu pasar, ketemu sama langganan dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung berarti sholat jamaah sudah menguatkan persatuan dan persaudaraan kita. Ya, ini belum masalah pahalanya ya, baru segi kebaikan. Nah, kalau kebaikannya aja udah segitu, apalagi pahalanya, gitu maksudnya. Jadi bisa jadi pahalanya bukan 27 lebih. Karena 27 derajat itu hikmahnya adalah ada kandungan berbagai faedah yang terdapat di dalam sholat jamaah. Sholat jamaah Bapak Ibu dilatih sabar, ya. Beda sama sholat sendirian. Bapak Ibu mau baca ina atau ina kulhu, ya. Ina atau ina kulhu, ina atau ina kulhu, terserah kalau sendirian. Ya, paling malaikat tinggal nandain idem. Terus podo juhur ina kulhu, ya, asar ina kulhu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sholat jamaah nggak bisa nge-request, orang iso pesen, ya, tergantung imamnya mau baca apaan. Iya, saya mau baca atau Pak Bandi mau baca kuliah, ya kuliah. Saya mau baca, Pak Bandi mau baca misalnya Al-Takasur, ya Takasur. Nah, itu melatih kesabaran. Ada kalanya kan kita pengen pas mungkin ya, pengen sholatnya lagi cepat. Nah, itu melatih kesabaran. Nah, berarti ada faedah tersendiri. Selain silaturahim, ada juga faedah kesabaran. Dan tentunya kesabaran di dalam ibadah pahalanya jauh lebih besar. Dan sebagainya banyak. Nah, jadi ada 27. Nah, ini kalau dibahas satu-satu nggak kelar setahun. Ya, intinya banyak sekali kebaikan yang didapat ketika sholat jamaah. Jadi 27 di situ bukan dari segi pahala, ya, bukan berarti kalau kita sholat jamaah terus pahalanya 27, bukan. Tapi ada 27 derajat kebaikan di dalam melaksanakan sholat jamaah. Kalau bicara pahala, saya hakul yakin pasti lebih dari 27. Pasti lebih dari 27, karena kan 27 dikit banget. Coba Bapak Ibu baca Fatihah, takbir ya, Allahu Akbar, baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, Allahumma baik-baik, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Padahal lafaz Quran itu diganjar sama Allah, satu hurufnya itu diganti 10 pahala kebaikan. Satu huruf yang kita baca di Quran, Bapak Ibu dapat pahala 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak bilang alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada orang baca alif lam mim, dia dapat 30 pahala kebaikan. Nah, sekarang lafaz bismillah itu 19 huruf. Berarti Bapak Ibu udah dapat 190 pahala kebaikan. Baru bismillah toh, belum sampai amin. Maka nggak mungkin kalau sholat jamaah pahalanya cuma 27. Siti emen pasti lebih dari 27, logikanya begitu. Jadi kata 27 di sini bukan dari segi pahala, tapi dari segi derajat kebaikan yang dilakukan ketika orang melaksanakan sholat jamaah. Masing-masing dari setiap kebaikan tersebut tingkatannya punya pahala yang sama-sama tingginya. Lalu kemudian pengecualiannya adalah dengan ada qodho, ya, melaksanakan sholat qodho. Kalau sholat qodho ya enggak, menurut beberapa ulama ya jamaah tapi dia sholat qodho, boleh enggak? Boleh, tapi tidak termasuk yang dapat 27 derajat. Naam, memang ini tafaqat. Jika bersamaan apa maqdiyatul imami, sholat qodhonya imam, wal makmumi, dan dengan makmum, ya, sunnatil jamaatu, ya, mendapat kesunahan apa al jamaatu jamaahnya, wa illa, namun jika tidak, fa khilaful aula, maka khilaful aula, maka menyelisihinya lebih utama.
Ka'ada khalfa qoda'in, seperti halnya sholat tunai yang mana berada di belakang atau bermakmum pada orang yang sholat kodok. Wa aksihi, atau sebaliknya. Wa fardin, dan juga orang yang sholat fardu khalfa naflin, yang bermakmum berada di belakang orang yang sholat sunnah. Wa aksihi, dan juga sebaliknya. Wa tarawihi, dan juga misalnya sholat taraweh khalfa witrin, di mana bermakmum pada orang yang sholat witir. Wa aksihi, dan juga sebaliknya. Nah, ini tambahan biar Bapak Ibu tambah pinter. Ada hukum namanya khilaful aula. Khilaful aula itu di atas makruh, ya. Jadi ulama nggak berani nyebut makruh. Ya, sebetulnya makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, itu makruh. Tapi ada sebetulnya khilaful aula, di atas makruh, di bawah sunnah. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, maksudnya lebih baik ditinggalkan gimana? Ketika ada orang yang sholat berjamaah kepada orang yang sholatnya sholat kodok, walaupun secara hukum fikih sah. Ini ada orang sholat kodok, katakan pertama jadi imam ya. Ini orang sholatnya kodok, jadi imam dia. Kita bermakmum, kita sholat tunai. Dia mah kodok sholat zuhur misalnya gitu ya. Dia kodok sholat zuhur, sedangkan kita sholat zuhur beneran. Nah, kita bermakmum pada dia. Itu sah sholatnya, tapi khilaful aula. Nah, menyelisihinya, maksudnya nggak usah ikut dia, aula lebih bagus. Jadi ulama nggak berani nyebut makruh, nggak berani. Atau sebaliknya, kitanya tunai, ya, makmum kita sholat kodok, kita sholat zuhurnya tunai. Si makmum sholat zuhurnya kodok karena kemarin belum sholat. Nah, secara hukum sholatnya sah, kita sah ya dia sah. Tapi khilaful aula, menyelisihinya, maksudnya nggak melakukan yang demikian itu lebih bagus. Ya, termasuk tadi di dalamnya sholat taraweh dan witir. Ya, ada orang sholat taraweh, kita pengennya sholat witir, kita bermakmum pada dia yang sholat taraweh, sah. Atau sebaliknya, ya, dia sholatnya witir, kita sholatnya taraweh, kita bermakmum pada dia yang witir, sholatnya tetap sah. Baik jadi makmum atau imam, walaupun sholatnya berbeda, jamaah tetap sah. Kalau bicara tetap sahnya ya, kalau bicara hukum. Tapi kalau bicara secara syariatnya, lebih bagus diselisihi, lebih baik jangan dilakukan. Jadi artinya gini, kalau khilaful aula ini biasanya orang geger kalau udah terjadi. Saya beri contoh ya, misal ada seorang jamaah, dia sholat kodok, dia kodok sholat zuhur, datang kamu sholat, dia kodok zuhur, kemarin dia ketiduran, ya, pulang pasar keenakan pules, orang sholat zuhur tangis setengah 6, nah, sholat asar toh, nah, sholatlah dia sholat zuhur, Allahu Akbar, kodok yang kemarin. Nah, kita datang nih, waktu ada orang sholat zuhur udah bubar, ya udah kita jadiin aja dia imam, maka kita berada di samping dia, nggak usah ditepak ya. Ya jangan sampai, nah, dulu saya nepak ya udah biarin dulu, kalau sekarang nggak usah, cukup kita berada di samping dia, ikutin, niatin jadi makmum. Sholli fardhu zuhri arba raqatin mustaqbil qiblati, adaan makmuman ta'ala Allahu Akbar. Nah, selesai sholat sama-sama salam, dia ngomong, Mas, tadi saya bukan sholat zuhur yang sekarang, saya kodok yang kemarin. Nah, kita kan baru tahu. Nah, sementara kita sudah melakukan apa perlu juga, nggak usah, karena kita sudah melakukan, dan kita melakukan itu karena kita nggak tahu. Ya, ini yang disebut dengan khilaful aula. Kalau memang nggak tahu ya udah nggak masalah. Paham maksudnya? Beda kasusnya kalau seandainya kita mau sholat nih, ya, waktu ada orang tuh sholat zuhur, saya ikut dia aja deh. Pas kita mau di sampingnya, kita tahu teman kita bilang, Mas jangan ikut dia lagi sholat kodok. Nah, maka khilaful aula, menyelisihinya lebih baik kita pindah, kita sholat sendiri. Walaupun secara hukum berjamaahnya lebih bagus. Dan ini berlaku untuk segala hal ya. Misalnya Bapak Ibu pulang ke kampung, di rest area misalnya gitu ada orang yang sholat, ya udah ikutin dia, nggak usah bikin jamaah sendiri. Ya, kecuali meragukan. Nih kayak muka-muka kodo nih. Nah, udah kita sholat sendiri aja, ya. Ya kita lihat-lihat orang juga maksudnya gitu. Usahain jangan sampai tinggalin jamaah. Nah, terus kemudian
Wabil maktubati, dan juga pengecualiannya lagi ya, untuk sholat maktubah, sholat 5 waktu al-manduratu yang dinazarkan. Nah, termasuk di dalamnya bukan cuma sholat kodok ya, termasuk juga untuk sholat 5 waktu yang dinazarkan. Jadi misalnya Bapak Ibu punya anak ya, lagi ujian, pengen dapat sekolah negeri atau lulus pengen daftar PNS, terus Bapak Ibu nazar sesuatu nazar yang hukumnya sunnah, maka menjadi wajib ya. Nazar tidak bisa untuk yang wajib, hanya untuk yang sunnah. Jadi misalnya jamaah nih, jamaah kan sunnah ya, sholat jamaahnya sunnah, sholatnya wajib ya, tapi jamaahnya sunnah. Nah Bapak Ibu nazar, andai kata anak saya lulus sekolah atau dapat negeri atau dapat PNS, maka saya sholat jamaah di Baitur Ridwan 1 bulan penuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seandainya gitu. Nah itu yang disebut dengan sholat yang dinazarkan. Nah dilalahnya kecapai itu, anak kita lulus misalnya dapat negeri, atau anak kita lulus dapat jadi karyawan PNS. Nah maka ini pengecualian, Bapak Ibu nggak dapat fadilah 27 derajat, tapi pahala jamaah mah dapat ya, pahala jamaah tetap dapat, tapi fadilah 27 derajat nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena udah diganti sama duniawi yang itu, yang anak jadi PNS ya, diganti duniawi anak lulus sekolah, itu kan duniawi, sama aja kayak tadi kodok. Kenapa? Tetap dapat pahala jamaahnya mendapat, tapi nggak dapat pahala 27, nggak dapat nilai martabat derajat 27. Kenapa? Karena sholatnya kodok. Nggak disambar geledek kan bagus ya. Beda ya kasusnya ya. Nah jadi kalau secara jamaah tetap dapat pahala jamaah kalau bicara jamaahnya, tapi dari segi derajatnya tidak dapat fadilah 27 derajat. Wa nafilatu, atau untuk sholat sunnah. Nah sama, untuk sholat sunnah juga begitu. Falatusannu, maka tidak disunahkan fihima, di dalam keduanya, apa al jamaatu jamaah. Jadi untuk sholat sunnah yang selain sholat yang diajarkan Nabi jamaah ya, itu tidak ada kesunahan. Dulu udah pernah kita bahas. Wala takrohu, namun tidak makruh ya, tapi nggak makruh seandainya ada orang mau sholat sunnah yang sholat sunnah nggak diajarin Nabi ya, tidak berjamaah, dia lakukan berjamaah. Contoh misalnya sholat duha ya, Nabi sholat duha sendiri. Nah sekarang banyak orang sholat duha jamaah, ya boleh aja, nggak makruh. Atau sholat tahajud, Nabi sholat tahajud sendiri ya. Sekarang banyak orang sholat tahajud berjamaah di masjid pakai speaker, banyak sekarang. Nah, tidak makruh, jadi nggak apa-apa. Qala, berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, wal asohu, dan adapun kaul yang asoh, yang lebih soheh, anaha, bahwa sesungguhnya sholat jamaah ya itu fardu kifayatin. Ini menurut Imam Nawawi adalah fardu kifayah ya, lirijali, bagi laki-laki, al balighina, yang balik, al ahrori, yang merdeka, maksudnya bukan budak, al mukimina, yang mukim, maksudnya bukan musafir ya, walaupun dia kontrak tapi dia mukim di situ. Fil muaddati faqat, pada sholat tunai saja, jadi bukan untuk sholat qodok ya. Menurut Imam Nawawi, hukum sholat jamaah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau ada satu balad, satu kampung sudah melaksanakan sholat jamaah, maka gugur dosa daripada satu kampung tersebut ya. Masjid balad kita misalnya Baitur Nur, di Baitur Nur udah laksanain sholat jamaah, ya udah. Nah kita mah di sini penggembira aja ya, penggembira doang, tapi ya tetap bagus. Barangkali tadi sono perek, nah kita jadi mewakili ya kan. Nah ya kalau lebaran perek, banyak yang perek masjid. Nah tujuannya apa? Bihaitsu yazharu, dengan sekiranya agar tampak ya, syiaruha, syiarnya jamaah ya, syiarnya sholat. Jadi tujuan jamaah itu ya memang untuk syiar Islam ya. Jadi orang Islam yang sholat jamaah secara tidak langsung dia sudah mensyiarkan Islam, walaupun mungkin dia bukan ustadz, dia bukan guru ngaji, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah maka cara syiar paling mudah adalah dengan berangkat sholat jamaah, bimahali iqamatiha, pada tempat di mana dia melakukannya.
Wakila, nah ini lebih hebat lagi nih. Kalau tadi menurut Imam Nawawi, imam mazhab kita, ya. Wakila dikatakan juga pendapat lain annaha, bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu fardu ainin, fardu ain. Kalau fardu ain berarti beda sama fardu kifayah, wajib masih ini itu menurut satu kaul. Wahwa adapun kaul tersebut, pendapat tersebut itu madhabu Ahmad, yaitu pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau yang biasa kita sebut dengan Imam Hambali. Untungnya kita madhab Syafi'i, syukuro, alhamdulillah. Kalau menurut madhab Hambali wajib fardu ain. Makanya kalau di Mekah, Madinah itu mayoritas, saya sering sampaikan, rata-rata Hanafi, Hambali. Nah, itu seada-adanya orang kalau sholat, Bapak Ibu, ya, sampai toko aja ditinggal, ya, Bapak Ibu yang udah pernah ke sana umroh haji, ya, sampai toko aja ditinggal, jalanan penuh, sholat semua. Karena menurut mereka fardu ain. Kalau ada orang yang dengar azan lalu dia tidak ikut sholat jamaah, dosa menurut mereka. Wakila bahkan dikatakan, ini kalau ulama hakikat nih lebih serem lagi. Menurut ulama-ulama yang hakikat, ya, bukan ulama syariat kayak kita biasa belajar, itu syartun, syarat lisihati sholati, untuk sahnya sholat. Tuh tajam banget ini. Kalau menurut ulama-ulama hakikat, sholat itu jadi sah kalau dia jamaah. Kalau dia sholat sendirian, berarti sholatnya kagak sah menurut ulama hakikat. Untungnya kita cuman syariat. Alhamdulillah lagi-lagi. Tapi bisa naik gak Pak Ustadz? Saya kan pengen juga ngikutin ulama hakikat. Boleh gak? Ya boleh, monggo, bagus. Ya, tapi jangan nilai orang lain secara hakikat. Ya, karena kalau standar hakikat berat. Ya, standar syariat aja udah, yang penting orang mau sholat udah gitu. Ya, masalah bener apa enggak, masalah jamaah apa enggak, itu standar hakikat. Sebab kalau standar hakikat berat, orang enggak sah sholatnya kalau dia sholatnya kagak jamaah. Makanya jangan sosokan hakikat, sholat neng jobatin mencari sopo. Justru orang hakikat wajib sholat jamaah, betul bodoh ya. Walaya ta'akadu, dan tidak terlalu kuat, ya, apaan nudbu, ketentuan. Lin nisa'i, bagi wong wadon. Kalau bagi perempuan sunahnya bukan sunnah muakkad, beda buat laki-laki. Kalau laki-laki sunahnya muakkad. Ta'akadu sebagaimana sunnah muakkadnya lirijali, bagi kaum laki-laki. Falidalika, maka demikian hal tersebut bagi laki-laki yukrahu, dimakruhkan. Makruh bagi laki-laki tarkuha, meninggalkan sholat jamaah, lahum, bagi mereka, maksudnya bagi laki-laki. La lahunna, bukan untuk kaum mereka, maksudnya mereka di sini perempuan. Bagi laki-laki meninggalkan sholat jamaah makruh, bukan haram ya, makruh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau bapak ibu yang laki-laki, ya, mau sholat jamaah bagus, perempuan mau sholat jamaah juga bagus. Tapi kalau secara hukum sendiri, sunnah muakkadahnya justru buat laki-laki, ya. Bahkan dalam mazhab kita nih Syafi'i, kalau perempuan itu rawan fitnah ya, maka bukan sunnah dia sholat di masjid, di musola, sholat jamaah, bukan. Maka afdolnya dia sholat adalah di dalam rumahnya, yang mana rumahnya tersebut ada kamar untuk perempuan yang rawan fitnah. Nah, perempuan yang rawan fitnah itu seperti apa? Ya, perempuan yang, mohon maaf, suka ngomongin orang, atau perempuan gak suka ngomongin orang, polos, lugu, tapi cantiknya kebangetan, lewatan cantiknya, kan ada kayak gitu. Yang kalau lewat keluar rumah, ya, mata-mata lelaki itu dimanjakan. Bahasanya mata-mata lelaki dimanjakan, cakep mendah. Nah, perempuan yang kayak begitu lebih baik sholatnya justru di rumah. Afdolnya sholat di rumah. Jadi kalau ada perempuan sholatnya di rumah, ya udah kita husnuzon saja. Barangkali dia merasa
Merasa cantik ke sono ae. Gitu kan kesimpulannya lah ngono. Merasa cantik. Kayak merasa elek, wis salat payu ya wis salate neng salat gitu. Wal jama'atu dan adapun jamaah fi maktubatin pada sholat maktubah. Maktubah ini maksudnya sholat 5 waktu ya. Lidzakalin bagi laki-laki di masjidin di masjid itu afdolu lebih afdol. Oh, sholat jamaah bagi laki-laki di masjid lebih afdol. Ini kata Fathul Muin bukan kata Jelani ya. Jadi sholat jamaah di masjid bagi laki-laki lebih afdol. Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah laki-laki solehah. Naam ya in wujidat jika hanya didapat fi baiti faqat di dalam rumahnya saja fahuwa maka adapun sholat jamaah begitu afdolu tetap lebih afdol. Jadi andai kata satu kampung kok nggak ada yang sholat jamaah, sementara dia doang yang sholat jamaah sama istrinya, nah maka yang sholat begitu baru lebih afdol. Tapi kalau ada masjid, ada musola, di mana masjid musola tersebut dilaksanakan sholat berjamaah, maka yang afdol tetap sholat di masjid musola. Wakada dan demikian pula laukanat jika adanya sholat jamaah fihi di dalam bait, di dalam rumah, itu aksaro lebih banyak minha daripada sholat jamaah fil masjid di dalam masjid. Menurut satu kaul, andai kata ada orang yang sholat jamaahnya lebih banyak di rumah. Jadi misalnya Pak Bandi bikin sholat jamaah, ya, sholat jamaah di rumah ada 50 orang misalnya gitu. Nah sementara di musola atau di masjid sholat yang jamaah cuma 10 orang. Menurut satu kaul yang afdol yang mana? Yang afdol yang di rumah Pak Bandi tadi karena bisa sampai 50 orang. Menurut satu pendapat, satu kaul. Alama atas kaul i'tamadahu yang mana dipegang Al-Adro'i oleh Imam Al-Adro'i wal ghairihi dan juga selain Imam Al-Adro'i. Qala berkata Syekhuna guru kita wal aujuhu dan adapun berbagai kaul, berbagai pendapat itu khilafuhu justru tidak begitu. Menurut pendapat lain enggak. Ya tetap afdolan di masjid. Kalau di rumah lebih banyak lebih afdol, ya berarti buat apa bikin masjid kan gitu. Buat apa bikin musola? Wong sholatnya juga di rumah saja sama. Nah maka menurut madhab kita Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain enggak seperti itu. Tetap lebih afdol di masjid di musola, walaupun kalau secara jumlah lebih banyak orang yang sholat jamaah di rumah. Walau ta'arodot dan jika bersamaan ya fadilatus sholati, fadilah atau keutamaan sholat fil masjid di dalam masjid wal huduri dan juga ya menghadiri ya jamaah kharijahu di luar masjid kuddima maka dimenangkanlah fima di dalamnya yazharu yang mana jelas fadilahnya li annal fadilata karena sesungguhnya fadilah al muta'alliqata yang berkaitan bidatil ibadati dengan zatnya ibadah ya dengan substansi ibadah itu aula lebih utama minal fadilati daripada fadilah al muta'alliqati yang gumantungan yang bergantungan atau berkaitan bimakaniha dalam segi tempatnya wazamaniha dan juga waktu atau masanya wal muta'allaqatu dan adapun ya kaitan bizamaniha dengan zaman atau dengan masa atau dengan waktunya itu aula lebih utama minal muta'alliqati daripada yang bergantungan bimakaniha berkaitan dengan tempatnya. Nah, jadi ini kaidah fikih nih dulu pernah kita belajar ya. Jadi urutannya yang afdol itu ibadah, waktu, baru kemudian tempat. Ya, jadi urutannya gitu. Kalau secara kaidah fikih yang dulu pernah kita belajar, ibadah dulu, terus kemudian waktu, kemudian tempat. Jadi kalau andai kata ada orang ibadah, sholat, katakan sholat isya sendiri, ya dibandingkan dengan sholat isya jamaah, tentu sholat isya jamaah lebih afdol. Ini kalau bicara ibadah ya. Nah kalau bicara waktu,
Mana yang lebih afdol? Ada orang sholat jamaah, sama-sama sholat jamaah, katakan misalnya sholat maghrib, katakan azan maghrib jam 6. Yang satu sholat maghrib jam 6 lewat 10, yang satunya jam 6 lewat 30. Mana yang lebih afdol? Maka yang lebih afdol adalah sholat yang 6 lewat cuman 10. Atau kita bandingkan dengan jamaah. Nah, ada orang yang sholat dia jamaah ya jam 6.30, setengah 7, belum bisa, belum, masih maghrib. Nah, ada orang yang sholat maghribnya jam 6.10, habis aja dia sholat maghrib. Mana yang lebih afdol? Kalau bicara kaidah ini, maka yang lebih afdol adalah sholat yang sendirian. Ya, sholat yang sendirian. Kenapa? Karena secara waktu dia tepat dibandingkan dengan sholat yang jamaah. Ini kita bicara afdol ya Bapak Ibu ya, bukan bicara pahala, nanti lain lagi. Ya, kalau pahala ya tetap menang yang jamaah. Makanya disunahkan buat orang yang dia sudah sholat lalu dia bertemu dengan sholat jamaah, maka dia sholat lagi. Ini kita nggak bicara pahalanya dulu ya, kita bicara secara hukum. Mana yang lebih utama? Ada orang maghrib jam 6, sholatnya jam 6 lewat 10. Nah, sementara ada orang sholat jamaah ya, yang tadi sendirian ya, ada orang yang sholat jamaah setengah 7. Mana yang lebih afdol? Kalau bicara afdol, maka dari segi waktu itu yang paling utama. Jadi walaupun sholatnya tidak jamaah ya, kalau bicara dari segi keafdolan. Dikit lagi. Di makaniha waktu satu dan disunahkan. Nah, nih tadi yang saya singgung. Apa i'adatul maktubati, mengulang sholat 5 waktu, bisyartin dengan syarat antakuna adanya sholat tadi ya, sholat maktubah tadi fil waktu masih dalam satu waktu, wa alla tuzada dan tidak melebihinya, maksudnya melebihi satu waktu, fi i'adatiha dalam i'adahnya ala marotin atas satu kali. Tuh tadi saya contohin, kita udah terlanjur sholat tapi sholat kita sendirian. Waktu itu saya nyontohin, kalau Bapak Ibu masih ingat, misalnya Bapak Ibu kondangan di satu tempat ya, terus kemudian datang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini udah zuhur, saya sholat deh, kalau pulang nanti kagak keburu sholat zuhur. Nah, sholatlah Bapak Ibu di satu masjid, satu musola, sholat sendirian, Allahu Akbar, dan seterusnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, Bapak Ibu nanya sama teman-teman rombongan, kapan pulang? Ya bentar lagi nih, masih nunggu yang lain. Sambil nunggu begitu, ada rombongan masuk datang. Dia sholat zuhur jamaah. Nah, afdol buat kita ikut lagi sholat. Ya, walaupun kita sudah sholat zuhur, walaupun kita sudah sholat zuhur, tetap afdol kita mengikuti sholat jamaah ini. Ya. Nah, yang seperti itu ada batasannya. Kalau sholat tersebut masih di dalam satu waktu, maksudnya masih di waktu zuhur ya dalam hal ini, atau sholat tersebut ya yang kedua baru dilakukan satu kali, jadi kita baru mengulanginya satu kali. Seandainya sudah selesai, nah, kemudian datang lagi jamaah kedua, kita nggak perlu ngikut i'adah, nggak perlu ngulang ya, karena kita sudah mendapatkan i'adah yang satu kali. Ya misal gitu, kali aja yang pertama rombongan Pak Bandi, wah tadi saya sebelum jamaah, wah, itu Pak Bandi saya ikut jamaah ya, maka dapat pahala tetap. Sholat sendirian dapat, pahala jamaah ngikut Pak Bandi dapat. Nah tapi nggak perlu ngikut lagi sholat i'adah yang ketiga. Seandainya tiba-tiba yang datang saya, wah itu Pak Ustadz, tadi Pak Bandi, kayaknya kurang yakin Pak Bandi. Wis aku baru Pak Ustadznya, nggak usah udah, ya karena cukup dengan satu orang saja. Nah ini juga berlaku, mohon maaf ya, sekali lagi di bapak-bapak yang sering nanya, kalau imamnya meragukan, ya kalau imamnya meragukan, jujur saya waktu itu pernah cerita, ada salah satu imam yang saya ragu, dan siapapun ya di tempat manapun, contoh misalnya sholat Jumat lah. Ya, kalau saya pribadi, saya sholat Jumat nih, ini imamnya meragukan, ya berantakan kan, ya khotib imam kan ada yang punya ilmu, ada yang enggak. Ya, yang punya ilmu ya bagus, yang enggak punya ilmu, kadang khotibnya kagak jelas, rukun-rukun khotibnya kagak dipakai, sholatnya juga berantakan. Nah ini gimana status kita? Ya udah, pilihannya ikutin aja udah sholat.
Sholat Jumat kita Allahu Akbar ya. Dia awalat golin ya kita amin. Ya, udah kita ikutin aja. Dia ruku ya kita ruku, dia nyungsep ya kita nyungsep. Dia salam dia ikut, kita juga ikut salam. Selesai itu kita iadah. Kita ulang aja udah, kita sholat sendirian. Nggak apa-apa. Ya, daripada kita gerutu, sholat imamnya tadi begitu, sholat ceramahnya tadi begitu, sah apa enggak ya Jumatan saya, sah apa enggak ya ibadah, nggak usah mikir udah, sholat sendiri, Allahu Akbar, ulang ya ada, nggak ada masalah. Ya, jadi daripada ribut, nah ini lebih bagus secara syariat, lebih bagus juga secara khilafan berbeda pendapat li syaihi syuyukhina menurut syekh atau gurunya guru kita yaitu Abil Hasan Al-Bakri, ini salah satu ulama mazhab kita juga rahimahullah ta'ala. Walau suliyat, jika dilakukannya sholat al-ula yang pertama jamaatan dengan berjamaah ma'akhoro dengan orang yang lainnya walau wahidan walaupun satu ya, walaupun satu imaman baik secara imam karena adanya dia au makmuman atau sebagai makmum fil ula ada sholat yang pertama ya itu maksudnya sama ya awisaniyati atau sholat yang kedua biniyati fardin dengan niat sholat fardu. Ini menurut satu kaul. Wa in waqa'at, walaupun telah melakukan sholat sunnah ya, karena emang ada pendapat beberapa ulama kalau sekedar iadah nggak usah pakai fardu, langsung aja usoli zuhro, saya niat sholat zuhur, bukan usoli fardu. Jadi langsung jenis sholatnya, ta'yinnya ya, jadi bukan ta'arudnya di situ. Kalau menurut beberapa ulama, tapi kalau menurut mazhab kita enggak, tetap pakai fardu walaupun itu sholat iadah ya. Wa in waqa'at naflan ya, walaupun tuh udah dipisah sama sholat sunnah. Fayanwi maka berniat iadah taswati dengan mengulang atau iadah sholat al-mafrudoti yang difardukan. Waktaro dan memilih ya al-imamu imam ya, pendapat di sini imam kita memilih annahu bahwa sesungguhnya haruslah orang tersebut itu yanwi berniat az-zuhra untuk sholat zuhur awil asra atau untuk sholat asar masalah umpamanya. Jadi tetap harus niat untuk sholat zuhur asar, nggak boleh mentang-mentang iadah saya niat iadah doang tanpa menyatakan niat sholatnya. Wala yata'aradu dan tanpa menyebutkan lil fardi untuk lafaz fardu. Nah ini tadi saya sampaikan ya. Ada pendapat khilafiyah mengatakan boleh nggak usah pakai fardu, langsung aja usoli zuhro, usolil asro. Jadi bukan usoli fardu, tapi langsung jenis sholatnya. Warajahahu dan dimantapkan ya atau dimenangkan kaul tersebut fi di dalam kitab Roboh. Nah kalau dalam kitab Roboh justru itu lebih benar ya, Roboh itu tolibin nih ya. Lakin tetapinya al awalu adapun kaul yang pertama maksudnya tetap dengan lafaz fardo itu murajjaun justru lebih dimenangkan al aksarina kebanyakan atau mayoritas ulama. Justru kalau jumhur ulama mengatakan tetap pakai fardo. Wal fardu dan betul salat fardu al ula yang pertama walau bana jika terjadi atau dilakukan dia fasadul fasad ya rusak fasadul aula fasad atau fasid rusak sholatnya lam tujzi'ahu maka tidak mencukupi ya asaniyatu sholat yang kedua ala ma'tamadahu atas qaul yang dikuatkan yang menguatkan An-Nawawiyu Imam An-Nawawi wa syekhuna dan juga guru kita. Kalau menurut Imam An-Nawawi andai kata ada orang sholat pertama lalu dia sholat iadah yang kedua, jika sholat yang pertama itu tidak memenuhi rukun ya, tidak memenuhi rukun, katakan misalnya dia rukunya tidak tumanina ya, sholat pertama sholat zuhur sendirian dia tidak tumanina rukunya, lalu kemudian dia ikut sholat jamaah iadah ya, ketika iadah sholat yang iadah ini tumanina karena jamaah ikut imam. Menurut Imam An-Nawawi tetap yang berlaku adalah hukum sholat yang pertama. Menurut Imam An-Nawawi, khilafan berbeda halnya. Ini yang saya pakai nih. Lima qalahu menurut qaul pendapatnya syaikhuhu guru beliau Zakaria, Imam Zakaria Al-Ansari. Ya,
ya, imam dalam mazhab kita juga Syafi'i, udah sering saya sampaikan. Ya, tabaan mengikuti. Beliau mengikuti siapa? Lil Ghazali, menurut Imam Ghazali, wa Ibnul Imadi, dan juga Imam Ibnul Imad. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Ibnul Imad, idzan nawa, ketika dia berniat, bisa niati dengan sholat yang kedua, al fardu, akan sholat fardu. Tuh. Menurut Imam Ghazali dan menurut Imam Ibnu Imad, kalau ada orang sholat iadah, sholat yang keduanya bisa menyempurnakan sholat yang pertama. Ini menurut Imam Zakaria Al-Ansori, menukil pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Ibnu Imad. Tapi kalau menurut Imam Nawawi enggak. Jadi kalau bahasa tadi, kalau saya contoh ya, kita sholat Jumat nih, sholat Jumat imamnya berantakan, ya. Terus kita sholat zuhur, imamnya orang jelas, sholat zuhur, Allahu Akbar. Kalau pakai kaulnya Imam An-Nawawi, maka itu tidak mencukupi. Tetap yang dihukumnya adalah sholat yang pertama, sholat Jumat, yang bersama imam yang bleek itu tadi. Nah, tapi kalau pakai menurut Imam Ghazali, ya, yang diambil oleh Imam Zakaria Al-Ansori, mazhab kita Syafi'i, maka kalau kita melaksanakan sholat zuhur dengan benar, maka sholat Jumat tadi tertutupi dengan sholat zuhur yang kita lakukan. Karena kalau sholat zuhur, bapak-bapak maksudnya ya, itu nggak bisa kita pakai sholat Jumat. Kan yang kita teragungkan sholat Jumat ya, jangan kita sholatnya 2 rakaat, jangan. Tetap kita sholatnya 4 rakaat, karena sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Jadi kita sholat zuhur 4 rakaat. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori, menukil pendapat Imam Ghazali dan Imam Ibnu Imad, maka sholat zuhur yang kita lakukan tadi menyempurnakan sholat Jumat yang 2 rakaat. Ini bukan cuma Jumatan aja ya, siapapun. Barangkali Bapak Ibu sholat di kampung, ya kan, udah terlanjur datang ke masjid, ke musola, imamnya ngono, belepotan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kampung, Bapak Ibu udah terlanjur, masa pulang? Akhirnya jadi fitnah ntar. Udah ikutin aja sholat udah. Allahu Akbar sambil gundel-gundel. Nggak apa-apa lah ya, imam kok koyongnya ini. Biar apa-apa udah ikutin lah. Nah, nanti udah selesai tinggal i'adah, ulang. Mudah-mudahan Allah dengan sholat kita yang kedua itu menyempurnakan sholat yang pertama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.